Lagi-lagi insiden di Laut Hitam kembali terjadi. Jet tempur Su-27 Rusia kembali usir 2 pesawat militer Amerika Serikat. Jet tempur Su-27 Rusia dengan cepat mengangkasa setelah 2 pesawat militer Amerika Serikat mendekati perbatasan Rusia di atas Laut Hitam. Sehingga tidak ada pelanggaran perbatasan negara. Demikian pernyataan Pusat Kontrol Pertahanan Nasional NDCC Kementerian Pertahanan Rusia. Sistem kendali wilayah udara Rusia mendeteksi 2 target udara yang mendekati perbatasan negara Rusia di atas perairan netral Laut Hitam untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasikan target. Pesawat tempur Su-27 dari Pasukan Pertahanan Udara Distrik Militer Selatan diterbangkan. Bunyi pernyataan itu seperti dikutip dari Sputnik pada Kamis 13 Agustus 2020. Menurut NDCC, awak pesawat tempur Rusia mengidentifikasi target sebagai pesawat pengintai strategis RC-135 Angkatan Udara Amerika Serikat dan pesawat patroli Poseidon Angkatan Laut Amerika Serikat R-8A. Setelah pesawat Angkatan Udara dan Angkatan Laut Amerika Serikat berpaling dari perbatasan negara Rusia, pesawat tempur Rusia dengan selamat kembali ke pangkalan. Pesawat Amerika Serikat tidak diizinkan melanggar perbatasan negara Rusia, tegas NDCC. Penerbangan pesawat tempur Rusia itu dilakukan secara ketat sesuai dengan aturan internasional untuk penggunaan wilayah udara, tambahnya. Pertemuan terakhir antara pesawat tempur Rusia dan pesawat Amerika Serikat terjadi pada 10 Agustus ketika sebuah pesawat Su-27 Rusia diterbangkan untuk mencegat pesawat pengintai Amerika. Ketika jet Rusia mendekati target udara itu, pesawat tersebut mengidentifikasi mereka sebagai pesawat pengintai strategik RC-135 Angkatan Udara Amerika Serikat dan pesawat patroli pangkalan P-8A Poseidon di atas Laut Hitam. Di sisi lain, ternyata Amerika pindahkan ribuan pasukan dari Jerman ke Laut Hitam. Ada apa? Amerika Serikat dan NATO nampaknya akan meningkatkan kehadiran mereka untuk melakukan aktivitas militer di dekat Rusia. Hal ini baru dapat dilakukan Amerika setelah menunggu penarikan antara Amerika Serikat di Jerman yang sudah dilakukan pada akhir Juli setelah Presiden Donald Trump segera mengirim pasukannya untuk ke Laut Hitam. Sebagaimana kawasan itu menjadi titik ketegangan yang berkelanjutan dengan Rusia. Kami sedang memindahkan pasukan dari Eropa Tengah, Jerman, agar dapat merotasi beberapa unit termasuk ke wilayah Laut Hitam, sehingga dapat meningkatkan kemampuan operasional kami, kata Menteri Pertahanan Mark Esper dilansir dari Viva Militer. Dari TASS and Purpose, Jumat 14 Agustus 2020. Moskow menjadi negara bagian Laut Hitam yang paling kuat setelah menginvasi tetangganya, Georgia pada tahun 2008. Setelah itu, ketegangan tetap berlanjut sejak Rusia merebut Crimea dari Ukraina pada tahun 2014 lalu. Wilayah Laut Hitam digunakan Kremlin untuk meluncurkan operasinya di Suriah dan Libya dan Mediterania Timur, ucap Ben Hodges yang pernah memimpin Angkatan Darat Amerika Serikat di Eropa antara tahun 2015 dan 2017. Hodges juga mengungkapkan bahwa meningkatkan kehadiran Angkatan Laut NATO di wilayah Laut Hitam adalah yang terpenting karena kekuatan Angkatan Laut Turki, Rumania, Bulgaria, dan juga Ukraina tidak sebanding dengan armada Laut Hitam Rusia. Pada bulan Juni, Laksamana James Fogo, Komandan Angkatan Laut Amerika Serikat di Eropa, mengatakan 8 kapal Amerika Serikat menghabiskan sekitar 120 hari berpatroli di Laut Hitam tahun lalu dan secara rutin melakukan latihan kompleks seperti Sea Breeze dengan sekutu dan mitra. Tahun ini akan mencakup lebih dari 40 kapal dan pesawat dari 8 negara. Kapal perusak Amerika Serikat USS Porter juga akan berada di sana pada patroli Laut Hitam ketiganya dalam 5 bulan.
Kapal perusak itu melakukan manuver taktis kelompok aksi permukaan, penargetan, permukaan di atas, pertahanan udara, dan operasi anti kapal selam. USS Porter akan bekerja sama dengan pesawat patroli maritim P-8A Poseidon Amerika Serikat. P-8A juga akan bekerja sama dengan kapal dan pesawat termasuk jet tempur Su-27 Ukraina pada peperangan bawah laut dan pelatihan udara. Fogo mengungkapkan bahwa latihan di Laut Hitam memberikan kesempatan pelatihan yang kompleks sehingga dapat meningkatkan kemampuan awak udara maupun laut untuk menghadapi peperangan yang sesungguhnya. Sementara itu, diberitakan sebelumnya, Rusia akan tambah pesawat tempur Su-35S lagi demi menghadapi negara adidaya Amerika. Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu hari ini mengunjungi pusat industri jet tempur Sukhoi Komsomolsk on Amur Aviation Plant, Rusia. Shoigu menyatakan Angkatan Udara Rusia atau RAF berencana akan membeli kembali jet tempur multifungsi generasi kelima Su-35S untuk memperkuat pertahanan Kremlin pada akhir tahun ini. Pada akhir tahun, kami berencana untuk menyelesaikan kontrak negara tambahan untuk pasokan pesawat multifungsi Su-35S. Jumlah kontrak akan menjadi 70 miliar rubel atau setara USD 1 pasokan pesawat multifungsi. Kata Sergei Shoigu dikutip Militer. Sebenarnya kami datang untuk ini, untuk memastikan perusahaan bisa memenuhi kontrak ini, tambahnya. Untuk diketahui, jet tempur Su-35S adalah pesawat tempur multifungsi generasi kelima yang dikembangkan oleh perusahaan Sukhoi KNEEZ. Perusahaan ini secara serial telah memproduksi jenis Sukhoi baik untuk memenuhi kebutuhan Angkatan Udara Rusia maupun kebutuhan negara-negara asing. Bukan tidak ada alasan bagi Rusia untuk menambah armada tempur udaranya dengan pesawat Su-35S itu, sebab jet tempur Su-35S buatan pabrikan Rusia itu diyakini sebagai pesawat tempur terbaik di kelas dunia saat ini. Bahkan hampir seluruh pakar militer dunia meyakini bahwa pesawat Su-35S adalah jet tempur yang memiliki kemampuan menghadapi pesawat siluman Amerika Serikat jenis F-35 generasi kelima. Sehingga sangat logis jika saat ini Rusia berencana mengisi skuadron udaranya dengan pesawat tempur jenis Su-35 ini demi menghadapi kekuatan Amerika Serikat. Perlu dicatat, saat ini Angkatan Udara Rusia atau RAF telah memiliki pesawat tempur Su-35 sebanyak 88 unit. Kementerian Pertahanan telah memesan 10 pesanan terakhir pada tahun 2016. Rencananya 10 unit pesanan terakhirnya itu akan dikirimkan pada akhir tahun ini. Dengan demikian, pada awal 2021 Rusia akan memiliki 98 Su-35 yang beroperasi.